Setelah kemarin kami menemukan satu Honai yang dicurigai sebagai markas KKB, hari ini kami akan kembali memantau Honai tersebut. Jam menunjukkan pukul 8 waktu Indonesia Timur. Kami bersiap dari pos operasi. Kali ini kami akan kembali memantau Honai yang dicurigai sebagai markas KKB. Namun sebelum itu saya dan rekan setim akan berkunjung ke perkampungan yang dekat dengan lokasi patroli kemarin, untuk memastikan masyarakat aman dan sekaligus mempererat silaturahmi kepada masyarakat setempat. Pukul 8.10 kami berangkat ke titik target yang kami tuju. Sekitar 2 jam kami berjalan sebelum memasuki perkampungan. Kami bertemu dengan salah satu warga yang berkebun. Sengaja saya temui untuk menyapa dan memberikan sedikit logistik. Seusai bercengkrama dengan salah satu warga, kami melanjutkan perjalanan memasuki perkampungan warga. Setibanya kami di perkampungan, kami langsung disambut oleh beberapa warga. Sembari melepas lelah kami berbincang dengan warga dan sesekali kami memantau sekeliling. Dikhawatirkan ada hal yang mencurigakan mengingat satu Honat yang kami curigai sebagai markas KKB dekat dengan perkampungan ini. Setelah dirasa perkampungan ini, kami berpamitan dan akan melanjutkan ke titik operasi utama kami, yakni kembali memantau Honai tersebut. Sekitar berjalan 1 jam kami tiba di titik target lokasi. Saya langsung mengarahkan teleskop Spor 2 saya ke titik sasaran. Rupanya sudah ada satu pentolan KKB yang terlihat berdiri di depan Honai. Saya sontak meminta kepada rekan setim untuk merangsek mendekati Honai tersebut, untuk melakukan penggerebekan apabila terdapat pentolan KKB lainnya yang akan keluar dari dalam Honai tersebut. Setelah rekan setim saya sudah berada di titik lokasi penyergapan, saya kembali mengarahkan target ke titik 0 teleskop dalam hitungan mundur 3, 2, 1. Dor, selesai. Seketika satu pentolan KKB itu terkapar. Namun dari pemantauan teleskop rupanya tidak ada anggota KKB lainnya yang keluar dari Honai tersebut. Rupanya anggota KKB tersebut sendiri. Entah apa yang dilakukan anggota KKB itu sendirian, atau mungkin dia sedang menunggu kedatangan pentolan KKB lainnya. Saya menunggu selama 1 jam namun tidak ada tanda-tanda satupun pergerakan anggota KKB. Saya berharap dengan kejadian ini menjadi renungan bagi anggota KKB lainnya untuk sadar dan kembali ke NKRI, membangun Papua di dalam bingkai NKRI. Karena jika terus membangkang lambat laun kalian akan dihantam ganasnya timah panas kami. Tiru suara burung jadi aba-aba serang TNI. KKB Papua malah lari saat dengar bunyi tembakan balasan. Melansir dari poskupang.com, mungkin karena hidup di daerah pergolakan, sehingga semua cara digunakan untuk menyerang lawan. Salah satunya adalah menirukan suara burung saat memberikan aba-aba untuk melakukan penyerangan. Hal itu terlihat dari video yang beredar di media sosial beberapa hari terakhir. Dalam video tersebut, terlihat ada insiden baku tembak antara kelompok kriminal bersenjata di Papua dengan prajurit TNI Polri. Kelompok yang merupakan pasukan bersenjata KKB Papua mengendap-endap di balik tebing sambil menenteng senjata. Yang lain berlari ke arah depan, sementara yang lainnya dalam posisi tiarap dengan senjata siap tembak. Tak lama berselang terdengar suara burung dan pada saat bersamaan, kawanan bersenjata itu berlarian kian kemari. Mereka umumnya bergerak satu arah, yakni ke depan. Mereka berlari sambil merunduk. Cara tersebut mungkin sebagai siasat agar pergerakannya tak terlihat musuh. Musuh yang dimaksud KKB Papua adalah TNI Polri, yang disebutnya sebagai teroris Indonesia. Tatkala sedang bergerak di bawah kaki tebing, tiba-tiba terdengar suara burung. Ternyata suara burung itu berasal dari mulut Komandan Operasional KKB Papua. Baru terungkap bahwa tiruan suara burung tersebut sebagai aba-aba agar mereka bergerak. Dan di sela-sela pergerakan tersebut, terdengar bunyi tembakan yang dilepaskan ke arah TNI Polri. Tak lama kemudian terdengar pula suara tembakan balasan dari KKB Papua. Tak diketahui di mana lokasi baku tembak antara KKB Papua dan prajurit TNI, sebagaimana gambar yang terlihat dalam video tersebut. Dari gambar di video itu, terungkap kalau insiden itu terjadi di wilayah pegunungan. Sebab suasana yang ditampilkan dalam video itu hanya rimbunan pepohonan yang tinggi dan sesekali terlihat hamparan bebukitan. Namun pada bagian penjelasan, terungkap bahwa insiden baku tembak itu terjadi di distrik Sagupa.
Papua, belum lama ini. Video baku tembak antara KKB Papua dan TNI di distrik Sagupa tersebut kini menjadi salah satu trending topik di media sosial. Dari penampakan di dalam video itu, KKB Papua hanya berbekal senjata api laras panjang. Mereka tak mengenakan alat pelindung diri baik itu rompi anti peluru maupun helm anti peluru untuk melindungi kepala. Yang ada hanyalah anggota KKB tersebut tampak berlarian tanpa menggunakan alas kaki. Lantaran suasana dalam keadaan tegang, sehingga ada anggota KKB tiba-tiba terlihat tiarap mungkin untuk menghindari tembakan. Pada saat yang sama, anggota KKB lainnya berlarian ke depan tepat melewati sosok yang sedang tiarap tersebut. Dalam situasi yang tak menentu, tiba-tiba mereka berlari kocar-kacir sambil berteriak dengan suara yang tidak terlalu besar. Video yang berdurasi pukul 2.31 detik itu pun sontak menjadi perhatian netizen. Pasalnya, para gerilyawan KKB Papua tersebut rupanya hanya berbekal peralatan yang seadanya. Meski demikian, mereka terlihat tidak mengenal rasa takut. Bahkan ketika mendengar bunyi tembakan balasan, mereka semakin bersemangat untuk bergerak mendekat. Kelompok separatis tersebut merupakan bagian dari Pasukan Pergerakan Operasi Papua Merdeka atau disingkat OPM. Hingga saat ini tak terhitung lagi jumlah korban jiwa yang gugur di medan pertempuran. Selain para korban itu adalah kelompok kriminal bersenjata, tetapi juga ada prajurit TNI dan Polri serta warga sipil. Untuk diketahui, saat ini pemerintah Indonesia telah menetapkan kelompok separatis di Papua sebagai teroris yang harus dibasmi. Meski targetnya adalah kelompok tersebut diberantas, namun pola yang dilakukan justru sangat komunikatif. Prajurit TNI Polri berusaha merangkul kembali kawanan pemberontak itu agar kembali ke NKRI dan bersama membangun Papua yang lebih baik. Inilah pemimpin paling kejam KKB Papua. Salah satu pemimpin KKB yang paling kejam di Papua adalah Goliat Tabuni. Goliat Tabuni bukan orang baru. Ia telah menjadi petinggi OPM sejak tahun 2012 silam. Goliat Tabuni merupakan Panglima Tinggi Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB). Organisasi tertinggi operasi Papua Merdeka ini bermarkas di Tinggi Nambut Puncak Jaya, Papua.